Oke, sekarang kita masuk lagi teman-teman. Agak dipercepat ya. Kita masuk ke main hydraulic komponen ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai hidrolik pompa, yang dimana hidrolik pompa tadi sudah dijelaskan bahwa dia berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi kinetik oli ya, atau energi fluida. Mas Deka, terdengar suara saya Mas Deka? Terdengar jelas. Terdengar jelas ya. Oke, baik. Hidrolik pompa ini ibaratnya seperti jantung ya dalam manusia, sebagai pemompa, jadi memindahkan oli dari sisi suction menuju ke sisi discharge-nya ya. Sama seperti pompa kan, memindahkan darah ya dari vena ke nadi gitu ya. Nah, hidrolik pompa untuk klasifikasinya menurut Komatsu nih ya, ada namanya gear pump, kemudian ada fan pump sama piston pump. Dan untuk gear pump nanti ada namanya external gear pump, ada internal gear pump ya. Kemudian di piston pump ada yang tipe aksial, ada tipe radial ya. Ini secara posisi piston dengan shaftnya saja nih ya. Kemudian dari segi aksial nanti ada yang tipe bend to bengkok ya, biasanya kalau kita dipakai di swing motor gitu ya. Kemudian adalah menggunakan swash plate. Nah, kalau swash plate ini kalau di kita kalau bend axis, kalau motor itu di travel motor maksudnya. Kalau yang bend ya, tapi kalau dia yang swash, kita kebanyakan pakai yang swash plate ya. Ini kita gunakan nanti di main pump ya, di sini ya. Kemudian ada radial tape. Kalau di sini saya sih belum pernah menemukan di unitnya Komatsu ya. Jadi nanti di Komatsu ya kita hanya mempelajari di gear pump dan juga piston pump tipe aksial ya, yang swash plate type ya. Oke, supaya nggak memakan waktu cukup lama. Nah, ini adalah gambaran dari hidrolik pompa yang tipenya external gear pump. Jadi ada dua gear yang berputar ya. Yang satu sebagai pemutar, yang satu yang diputar. Nanti perputarannya itu, arah putarannya lihat dari gear yang diputar. Ada sisi suction yang berwarna biru, ada sisi discharge yang berwarna merah, sisi keluarannya. Jadi kalau kita lihat, oli itu sebenarnya mengalir di sekeliling gearnya. Jadi arah putarannya itu kita ngelihat kalau dari segi drive-nya dia ke arah sebelah kanan ya. Oke. Dan ini adalah di sebelah kanan gambaran dari gear pump ya, bagi teman-teman siswa yang belum pernah lihat gear pump itu gambarannya seperti ini. Tapi ini tipenya yang tandem dia. Jadi ada beberapa, bisa dua, bisa tiga ya. Gear pump dipadukan menjadi satu ya. Nanti shaftnya di coupling ya di situ. Oke. Ini gambarannya dari segi video, silakan diperhatikan teman-teman sekalian. Ada drive sama driven gear. Drive itu yang muter. Ya, dibawa ke sisi luar ya, bukan nembus ya. Ya, sambil dilihat simbolnya. Simbol dari hydraulic pump. Dan itu simbol dari si motor. Oke, ini gambaran 3 dimensinya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini tipe yang menggunakan bushing ya. Nanti ada tipe F, P, F, G, P, K, S ya. Biasanya kalau tipe yang menggunakan bushing ini tipe P sama tipe K. Oke, itu gambarannya teman-teman. Ada lagi dari gear pump yang
tipenya adalah internal gear pump dan menggunakan satu gear, biasa dikenal dengan nama trochoid pump ya. Ada sisi suction, juga ada sisi discharge-nya. Bisa juga nanti digunakan di feed pump, bisa digunakan di orbitrol ya, untuk steering valve itu dia sebagai metering device juga ya, di dalam steering atau orbitrol ya itu sendiri. Oke, berikutnya terkait dengan piston pump. Piston pump itu sendiri nanti ada dua, tadi dijelasin ada aksel sama radial. Ya, kita hanya berfokus di aksel saja kan, yang banyak kita gunakan. Nanti ada yang menggunakan swastik ya. Ada juga yang bend axis ya, bengkok ya. Oke, teman-teman yang tidak menyuarakan silahkan di mute dulu mikrofonnya, nanti sesi tanya jawab baru di unmute ya. Oke, ini gambaran dari piston pump. Nah, ini tipe aksial yang menggunakan force plate. Force plate itu gunanya untuk mengatur fluid pompa, mengatur flow yang keluar. Coba perhatikan di situ. Oke, ini pergerakannya, ini flow-nya besar nih ya, sudut pompa besar nih, teman-teman siswa ya. Jadi karena ada perbedaan antara piston di sisi cinder blok atas dengan bawah itu ya, dari segi volumenya. Nah, ini komponen-komponennya. Itu ada shaft-nya, ada valve plate-nya, ya. Nah, gitu gambarannya. Nanti mekanisme pergerakan dari si siapa valve plate, force plate itu ya, itu nanti ada mekanisme dengan menggunakan servo ya, dan beberapa valve pengaturnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang pertama ini terkait dengan prinsip kerja dari piston pump ya. Jadi ibaratnya itu dia akan memindahkan oli yang berada di dalam antara cylinder block dan pistonnya. Semakin banyak volume yang masuk di dalamnya, makin banyak juga itu volume yang dikeluarkan. Gimana caranya? Adalah tadi mengatur sudut pompanya yang variabel. Kalau yang nggak variabel ya berarti sudutnya segitu-segitu aja. Itu ya maksudnya. Oke, yang berikutnya, nah ini pengaturannya ya. Jadi kalau yang berwarna hijau sebelah kiri itu sudut pompanya maksimal. Ya, sudut pompanya besar. Ya, yang sebelah yang berada di sebelahnya, yang sebelah kanannya itu warna hijau itu dia tegak lurus sih source plate-nya ya. Tapi pada dasarnya sudut pompa itu dia itu ngukurnya dari sisi vertikal. Jadi kalau dia agak tegak lurus berarti mendekati kosong. Tapi kenyataannya sudut pompa itu tidak kosong-kosong amat ya. Kemudian juga maksimalnya juga tidak melebihi dari 45 derajat ya. Oke, itu di sebelah kanan ada gambar yang berwarna merah, yaitu dari sisi discharge-nya, kemudian nanti warna biru sisi suction-nya ya. Nanti di situ nanti akan diatur pengeluarannya oleh valve plate ya. Teman-teman silakan dilihat untuk sampelnya. Nah, ini kalau nanti melihat sirkuit hidrolik akan memudahkan kita ya. Jadi si pompa itu simbolnya ada bulat, ada segitiga. Segitiganya ngadep ke bawah. Tapi kalau ngadep ke bawah, ngadep ke atas, kalau ngadep keluar. Tapi kalau ngadep ke dalam nanti adalah motor. Nanti ada yang muternya satu arah, ada muternya dua arah. Ada juga ada tanda panah, itu berarti dia variabel, gitu ya.
Ada yang one direction, ada yang two direction gitu ya, bidireksional bilangnya. Oke, lanjut. Pompa udah berakhir, sekilas saja, nanti kalau mau detail bisa ditanyakan di sesi diskusi. Kemudian untuk hydraulic control valve ya, hydraulic control valve ini nanti dia terbagi menjadi 3 tipe ya, berdasarkan dari cara kerjanya. Ya, ada yang mengatur untuk tekanan, ada yang mengatur untuk flow rate, ada yang mengatur untuk flow direction. Jadi kalau dia mengatur tekanan ya berarti dia akan mengatur tekanan yang akan masuk ke dalam sistem, gitu ya. Oke, kemudian kalau itu mengatur flow rate ya, mengatur jumlah kecepatan alirnya, ya kemudian juga mengatur arah alirannya, ini mau keluar atau mau masuk, gitu ya. Si hidrosinder ya, oh ini motor mau muter ke kiri atau muter ke kanan, ya. Itu dari tipe control valve yang flow direction ya. Berikutnya ini adalah gambaran dari control valve. Jadi teman-teman juga harus bisa mengidentifikasi ini control valve ya. Ternyata dulu itu ada namanya control valve yang berada di dalam hydraulic tangki ya, namanya interior type ya. Tapi kalau sekarang itu ya sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Kemudian si control valve ini sendiri duduk di dalam control valve, maka duduk di dalam hydraulic tangki. Maka fungsi hydraulic tangki kalau dulu itu bisa ada tambahan sebagai dudukan control valve, kalau sekarang tidak. Nah sekarang tuh lebih banyak yang ada exterior type ini ya. Nanti yang banyak digunakan di hydraulic excavator gitu ya. Tipe-tipe yang begini nih. Nah di situ dalam satu control valve ini ketiga-tiganya tadi masuk. Apakah dia pressure, apakah nanti dia flow rate, mengatur flow rate ataupun direction menjadi satu. Ya, ada lagi stack type ya, direct pull ataupun remote type-nya ya. Kira-kira begitu gambarannya ya. Nah, oke, kita lihat dari hydraulic control valve sendiri. Ini yang direction control valve ya. Yang namanya direction selector valve. Ini yang mengatur apakah hidrosinder itu masuk atau keluar, motor ke kiri atau ke kanan dari dia nyuplai. Nah, ingat bagian-bagiannya. Ada spool, ada body. Dan antara si spool dan body ada celah di situ ya, yang cukup kecil ya. Nah, sebagai penyekatnya ya oli. Secreting Ingat nih untuk tambelnya direction selector valve ya, ini ada 3 ruangan, ada 4 saluran, 4 way 3 position valve. Secreting berarti Nah, untuk penggerakannya bisa ada penekanan menggunakan lever, bisa diinjak, bisa mekanikal gitu ya. Bisa menggunakan hydraulic pressure atau pilot hydraulic, udara, spring, stiker, dan sebagainya. Bentar ya. Nih, jenis-jenisnya ya. Ada normally open, ada normally close. Di komparasi aja gambarnya.
Oke, sudah? Lanjut. Nah, ini gambarannya lagi diperjelas kembali ya. Jadi nanti situ ada namanya spool, ada namanya housing. Jadi ada saluran oli di bagian atas ya, lihat. Ada yang masuk, ada yang keluar. Dia menghubungkan, gitu ya. Oke, di bawahnya ada posisi dia ketika dia netral position ya. Jadi ketika oli yang dari pompa itu ya tidak ke aktuator, tidak terhubung ke blok semua di situ ya. Kemudian ada bagian dari kontrol valve yang terhubung dengan kaki. Ada lagi kalau kita ingin menggerakkan gitu ya dari sisi spool. Nanti kalau lihat di sini posisinya sih lebih dekat ya ke arah sisi head. Jadi di situ rootnya akan masuk ya, karena ada oli yang masuk ke sisi head, sedangkan oli di sisi bottom kita akan terhubung dengan hydraulic tank gitu ya, hydraulic tank. Oke. Berikutnya ini terkait dengan hydraulic drip ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa biasanya misalkan kalau kayak hydraulic excavator gitu ya, ternyata attachmentnya masih gantung. Maka yang memiliki tekanan itu bisa salah satunya adalah tekanan pada hydraulic cylinder pada boom di sisi bottomnya. Ya seperti inilah digambarkannya. Ketika itu tekanan yang tinggi di sisi bottomnya itu akan ketemu dengan spoolnya kontrol valve. Dan tentunya kalau semakin tinggi pressure-nya tadi, maka intralikidnya akan semakin besar. Apalagi kalau celahnya makin tinggi karena misalkan terjadi kausan yang berlebih, makin tinggi juga itu ya. Atau olinya lebih encer, ya otomatis akan lebih cepat dripnya. Nah, cara penanggulangannya kalau di unit kita itu dilengkapi dengan namanya boom drip prevention valve. Jadi dari sisi bottom hydraulic cylindernya itu menuju kontrol valve di-cut dulu. Harus melewati si boom drip prevention valve gitu ya. Oke, itu gambarannya. Nah, secara gambar hidroliknya, skematik hidroliknya udah di situ. Jadi kalau dia netral tuh tertutup semua ya. Digambar seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan masuk terkait dengan nih ya, beberapa aktuasinya tadi udah digambarkan ya. Nah, ini beberapa tadi ada yang menggunakan apa namanya tarikan lever, injakan pedal gas, spring, ada oil pressure, ada solenoid, ada detent dan sebagainya. Nah, ini kalau yang di atas adalah pilot yang sebenarnya menggunakan elektrik gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ini yang menggunakan spring ya untuk penggerakannya. Ya, ada lagi sini yang menggunakan detent. Nah, kira-kira gambarannya begitu ya. Berikutnya ini terkait dengan ini ya, namanya notch ya. Jadi ketika suatu spool pada direction selector valve itu tidak dilengkapi dengan notch, ketika menjalani pembukaan ya, itu akan terjadi namanya kejutan, shock di situ ya. Sehingga untuk mengurangi shock di situ atau kejutan, maka perlu dibocorkan di awal kali dengan menggunakan yang namanya notch. Di sini bilangnya adalah cut out portion ya. Kalau di kita istilahnya adalah notch, N-O-T-C-H, notch. Nah, ini penggunaannya agar smooth ketika awal kali pembukaan dari si kontrol valve directional tersebut. Jadi ya. Oke, yang bagus di sebelah kanan ya. Nah, sebelah kiri bermasalah nanti ya. Oke, berikutnya lagi terkait dengan hydraulic control valve yang direksional. Tadi ada direction selector. Sekarang ada namanya check valve. Jadi check valve itu kalau menurut pemasuk masuk ke dalam directional control valve. Ini gambarannya check valve. Jadi sama seperti diode ya, dioda kalau pada elektrik hanya bisa dialirkan menyalurkan dalam satu arah saja. Kalau ada dari sini, dari sisi depan ke sisi belakang. Tapi kalau lewat belakang, nggak bisa ke depan. Nah, itu gambarannya. Oke. Nah, ini nanti kalau dua check valve digabungin jadi satu. Ya. Ada namanya shuttle. Shuttle ini dia memilih mana yang lebih besar. Jadi ada dua masukan, satu keluaran. Dari dua itu dipilih yang paling besar di mana. Nah, kalau penggunaannya nanti misalnya kalau di kita itu kayak LS Select. Jadi kalau pada PC itu ada namanya load sensing pressure ya, yang nanti akan menguasai sistem LS menggunakan select. Dia yang paling kuat, dia yang menang. Jadi kayak hukum rimba gitu ya, siapa yang kuat dia akan menguasai sirkuit ya. Itu ada juga ya di hydraulic excavator ya. Oke, kita lihat ini ada check valve gambarannya.
Open technical. Halo Pak Margono. Ya Mas Dika. Ya. Oke, kita lanjut ya. Saya ada 2 device Mas untuk nge-set satu lagi, makanya saya minta co-host satunya. Iya. Tadi sudah ya. Oke, kita lanjut terkait dengan hydraulic control valve. Yang berikutnya adalah cara kerjanya ya. Jadi kita tahu bahwa pressure control valve itu dia berfungsi untuk mengatur tekanan di dalam sistem. Ini berbagai macam ya jenisnya ya. Oke, jadi sistem itu kan ada batasannya. Kenapa perlu dibatasi? Bisa jadi karena kemampuan dari masing-masing komponen. Bisa jadi karena setapan di dalam sistem hidroliknya harus dibatasi karena ada keterbatasan si pembangkitnya. Dalamnya adalah engine ataupun electrical motornya ya. Kemudian juga dan lain sebagainya lah ya. Anda harus dibatasi. Biasanya nanti ada yang mekanismenya ya, ada yang menggunakan spring ya, dan juga pellet, poppet, piston dan sebagainya ya di situ. Kalian menggunakan kekuatan spring. Nah ini gambarannya untuk implementasinya nanti ya. Pressure relief valve itu bisa berupa namanya main relief valve, bisa berupa namanya safety valve. Jadi kalau main relief valve ini mengatur tekanan oli yang akan masuk. Jadi keberadaannya itu di antara pompa dan kontrol valve. Tapi kalau safety valve itu adalah mengatur mengatur tekanan untuk menyelamatkan sistem ketika kontrol valve itu netral. Biasanya ada external force. Nah itu dipasang di antara aktuator sampai dengan kontrol valve. Umumnya safety valve memiliki settingan pressure yang lebih tinggi dibandingkan dengan main relief valve. Jadi memiliki fungsi mengatur tekanan, cuman pada kondisi yang berbeda dan letak yang berbeda. Itu harus diperhatikan ya, antara main relief dan safety valve. Berikutnya ada unload valve. Ini biasanya digunakan untuk menjaga tekanan pada kondisi netral di sistem. Biasanya unit-unit yang sistemnya CLRS, misalkan kayak PC 200, 300, 400 gitu ya, dijaga tekanannya. Dan biasanya tekanan itu juga nggak terlalu tinggi ya, antara 30 sampai dengan 40 kg per cm persegi. Unload valve ya. Berikutnya ada namanya pressure reducing valve. Ini adalah menurunkan tekanan sebenarnya ya. Biasanya kalau di kita itu kayak SPR, misalkan kayak untuk PPC itu pakai 30 kilogram per cm persegi. Cuman dia ngambil dari main pump yang sampai dengan 380, maka itu perlu diturunin. Pakai siapa? SPR atau pressure reducing valve, atau kita sebut dengan nama safe pressure reducing valve. Berikutnya ada namanya suction valve. Suction valve ini bisa disebut sebagai vacuum valve, anti-void valve, kemudian make-up valve, ya banyaklah istilah namanya ya. Dan berfungsi untuk mencegah terjadinya kevakuuman di dalam sistem ya. Dengan cara dia mengambil oli dari hidrolik tangki bisa, setelah kontrol valve sebelum back pressure kompensatin juga bisa gitu ya. Oke, artinya menjaga kevakuuman sehingga tidak terjadi kavitasi tadi gitu ya. Kemudian yang terakhir ada namanya counter balance. Jadi biasanya dia mengatur jumlah ya oli yang keluar dari travel motor. Jadi kalau pada PC itu kan nggak ada pedal brake ya. Jadi untuk mengatur kecepatannya itu ketika turunan itu ya si counterbalance ini yang mengatur. Gitu ya, berdasarkan pressure ya di sisi yang mengenai dirinya. Oke, ada apa aja tadi untuk pressure control valve? Aplikasinya ada main relief, safety valve, unload, pressure reducing valve, suction dan juga counter balance ya. Diingat semua simbolnya ya untuk membedakannya nanti. Nah, secara struktur pressure control valve dibagi berbagai macam. Ada tipe ball, ada tipe spool ya, ada tipe differential type, ada tipe poppet dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran dan cara kerjanya dari tipe ball,
tipe apa namanya spool type ya, atau disebut juga dengan poppet ya kalau kita bilang tuh ya, sorry, tipe piston ya, ada tipe poppet, nanti ada tipe pilot sebenarnya. Ya intinya sih yang menjaga, yang menghambat saluran itu kalau bol ya seperti bola gitu kan. Ada poppet atau pilot seperti jarum gitu ya, lain sebagainya. Oke, sekarang begitu teman-teman. Saya pengen nampilkan dulu untuk animasinya ya, cuman bentar. Saya share di slide berikutnya. Belum terbuka ya. Terus oke, kita sepertinya kita lanjutkan dulu ya, karena ini nggak ngeling sih, saya klik gini dia nggak ngeling ya. Ini ada animasinya, nanti kalau sudah bisa saya playkan ya. Oke, nggak bisa nggak, kalau bisa langsung kita tunggu sebentar aja ya. Kita buka lagi untuk, oke kita lanjut dulu lah. Nah ini adalah tipe hydraulic control valve untuk flow rate control valve. Jadi ini mengatur flow rate. Tadi pressure sudah, directional sudah, yang terakhir adalah flow rate ya. Oke, yang pertama ada namanya throttle valve ya, jadi dia masuk bisa dua saluran tapi balik hanya melewati orifice-nya saja ya, atau disebut juga sebagai slow return valve. Jangan dipakai pada forklift. Forklift itu kalau forkliftnya fork yang diturunin, maka keluaran dari sisi bottom itu akan dithrottle melalui si throttle valve ini, jadi lebih lambat karena kan nggak ada oli yang masuk toh, karena dia tipenya single type ya. Untuk hydraulic lift untuk hydraulic lift forknya si forklift ya. Oke, berikutnya kita masuk dari aktuator ya. Oke, tadi control valve sudah, pompa sudah, sekarang ke aktuator. Nah, aktuator ini tadi fungsinya berkebalikan dengan si pompa, merubah energi kinetis oli menjadi energi mekanis. Gambarannya lihat situ ada piston motor ya. Ini bisa digunakan ya pada travel maupun swing kalau pada hidrolik eskavator ya. Ini. Oke. Sebentar teman-teman, ini saya sudah kebuka supaya tidak lewat ya. Oke, saya ini dulu ya, kita jelasin dulu yang tipe pressure control valve. Oke, saya share dulu bentar. Bisa itu. Mas BK minta bantu yang korpus Samarinda mas, diberikan permit. Oke. Oh. Bentar. Aduh. Korpu. Yang Sambada tadi udah jadi kos juga ya? Iya. Yang korpu belum masuk di belum. Apa lagi? Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi aja. Oke teman-teman, kita lanjut kembali untuk tipe yang ini ya, flow rate control valve. Lanjut sudah, sekarang ke aktuator. Oke, kita dengarkan. Cylinders are linear actuators. Their output force or motion is in a straight line. Their function is to convert hydraulic power into linear mechanical power. Their work applications may include pushing, pulling, tilting, and pulling. Cylinder type and design is based on specific applications. A ram is perhaps the most simple of the actuators.
It has only one fluid chamber and exerts force in only one direction. It is used in applications where stability is needed on heavy loads. A single acting cylinder is pressurized on one end only. The opposite end is vented to the tank or atmosphere. They are designed so that the load or a device such as an internal spring retracts them. The double-acting cylinder is the most common cylinder used in industrial hydraulics. We can apply pressure to either port, giving power in both directions. These cylinders are also classified as differential cylinders because of their unequal exposed areas during extend and retract. The difference in effective area is caused by the area of the rod that reduces the piston area during retraction. Extension is slower than retraction because more fluid is required to fill the piston side of the cylinder. However, more force can be generated on extension because of greater effective area. On retraction, the same amount of pump flow will retract the cylinder faster because of the reduced volume caused by the rod. Less force, however, can be generated due to less effective area. A double rod cylinder is considered a non-differential type cylinder. The areas on both sides of the piston are equal, thus providing equal force in both directions. An application for such cylinders would be where it is advantageous to couple a load to both ends, or where equal speed is needed in both directions. Oke, itu gambarannya ya. Double root, ada double acting ya. Ada penambahan referensi. Nah, ini gambarannya. Ada yang single acting dipakai pada forklift untuk forkliftnya naik turun. Kemudian ada double acting, ini yang umum digunakan. Ada juga combine kedua-duanya. Ada telescopic misalkan dipakai pada hoist silinder pada dump truck ya, HD 465K 785. Kemudian ini nama-nama bagiannya. Ada namanya cushion ya, ada namanya piston, ada namanya root ya, cylinder tube atau silinder di situ, ada cylinder head di kepalanya. Kalau yang cylinder head itu namanya head, di bagian berlawanannya namanya bottom di bagian bawahnya. Nah, ini untuk pergerakannya ada kalau pistonnya keluar ya, ada pistonnya mendalam, ada extending, ada retract ya, masuk ke dalam, memendek gitu ya. Tergantung dari arah olinya. Kalau ada oli masuk di sisi head, yang bottom keluar, maka nanti dia arusnya akan masuk. Kalau bottomnya dimasukkan oli, headnya dikeluarkan olinya, maka dia akan arusnya memanjang. Oke, ini gambarannya dari cushion ya. Jadi cushion yang berwarna biru itu mas. Nah, ini gunanya untuk mencegah terjadinya tadi ya, benturan di akhir langkahnya. Dikasihlah cushion di situ. Ada cushion di sisi head, ada cushion di sisi bottom. Kalau bottom itu agak tonjolan gitu ya, kayak tabung tonjolan, tapi ada semacam bagian-bagian yang tidak rata. Kayak cushion silinder ya, mengurangi kejutan pada akhir langkah ya. Oke, dengan cara menyempitkannya ya, saluran yang keluar tadi. Oke, ini berikutnya gambaran dari cylinder head ya, di bagian atas tadi ya. Ini di bagian ada tipe plank, ada tipe screw. Jadi nanti bukanya bisa kita menggunakan bolnya saja tuh kalau tipe plank. Kalau screw kita harus putar itu ya, pakai kunci kayak hook gitu ya untuk membukanya ya, tipe screw. Kemudian ini juga untuk piston ya. Nah, itu gambaran piston. Piston itu nanti dilengkapi juga dengan wiring. Wiring itu adalah komponen yang harus lebih dulu karena dia kontak ya dengan si bagian dalam tubnya, tutup silindernya. Kemudian untuk sealingnya supaya tidak terjadi bocor, dikasih namanya slipper seal, atau bisa juga U-packing. Kalau U-packing itu dua arah, di kanan kirinya menghadap ke bibirnya, mengarah ke press yang memiliki tekanannya atau pressure. Kemudian ini terkait dengan piston juga, gambar-gambarannya ya. Itu gambaran dari U-packingnya ya. Ini sama gambarnya ternyata. Nah, ini adalah tipe silindernya ya, ada screw in, nama ball tab-nya, jadi sama kayak tadi aja ya. Nah, ini detail lebih dalamnya kayak begini ya. Oke, berikutnya kita masuk ke hydraulic motor dari segi aktuator ya. Tadi ada gear, fan, sama motor, ya kebalikannya aja sih ya dari si hydraulic pompa. Oke, kita lihat. Mohon mikrofonnya di mute itu. Kita lanjut untuk video motor. Hydraulic motors are classified as rotary actuators. Motors very closely resemble pumps in construction. However, instead of pushing on the fluid as the pump does, the fluid pushes on the internal surface area of the motor, developing torque. Resistance from the load is encountered, and pump flow provides a continuous rotating motion. Since both inlet and outlet ports may be pressurized,
Most hydraulic motors are externally drained. The four most common types of hydraulic motors are gear, vane, Oke, ini piston, jenis-jenisnya ya. and bent axis piston. Hydraulic motors are rated according to displacement and torque. The first consideration should be torque. Hydraulic motors are rated in foot or inch-pounds of torque per given PSI, typically in pounds per 100 PSI. Torque is equal to load times radius. Large displacement motors usually have a greater radius for the hydraulic fluid to push against. Therefore, they create more torque at a specific pressure. A hydraulic motor that is rated at 1 inch-pound force per 1 psi is rotating a winch with a diameter of 4 inches. Our load is 500 pounds. The required torque is 2,000 inch-pounds. Based on the torque rating of our motor, our operating pressure would be 2,000 psi. The second consideration would be displacement. This is necessary to determine the amount of flow required to rotate the hydraulic motor at the required RPM. Ini gambaran motornya. Oke ya, ini gambarnya teman-teman. Proyek motor. Kita lanjut, ini gambarnya tadi yang tipenya gear pump ya. Jadi ada sisi, jadi oli yang masuk gunanya untuk muter. Ya, jadi kalau di pompa ada putaran mekanis biar olinya keluar, jadi kebalikannya saja ya. Oke. Berikutnya nih yang untuk piston motor, ada tipe yang aksial yang pakai sway spread, ada juga yang bend ya. Jadi kita ini pakai yang bend yang bentuk pada swingnya. Oke, ini cara perhitungannya ya, kenapa menghasilkan torque yang begitu besar, gayanya berapa ya, sangat dipengaruhi dari luas penampang dan juga pressure-nya. Nah, gayanya itu nanti kan pressure-nya itu dia sama, threshold area-nya juga sama. Nanti yang membedakan itu ya gayanya tadi, nanti diambil resultannya berapa besarnya itu menjadi gayanya, dikalikan dengan jarinya nanti ya akan ketemu torque-nya berapa yang dihasilkan oleh si motor itu ya. Nah, ini gambarannya nih ya, untuk beberapa sudut bisa mempengaruhi ya. Nah, itu gaya-gayanya ke arah kemana, kita ngambil yang gaya yang mana, yang F gitu ya. Ada oli masuk, oli keluar ya kayak gitu. Nah, ini gambarannya seperti ini, tipenya yang tipe bed. Oke. Berikutnya ini terkait dengan assemble, bisa diperhatikan teman-teman. Jadi kalau motor itu tanda panahnya masuk ke dalam di dua sisinya gitu ya, atas dan bawah. Nanti ada yang variabel, ada yang fix putarannya ya. Ternyata kalau lihat di sini bahwa torque yang dihasilkan ketika makin tinggi flow yang masuk, makin tinggi juga torque-nya. Biasanya itu kalau sway splitnya itu dia makin besar, maka torque-nya makin tinggi karena dia makin bisa mampung flow rate yang cukup besar. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih untuk komponen ya. Sorry, saya masih punya utang tadi terkait dengan animasi yang itu ya. Oke. Ya, animasi tentang pressure control valve. Oke. Nah, ini untuk tipe piston ya, teman-teman. Cara kerjanya di pressure control valve. Ya. Oli yang masuk, lama-kelamaan dia tinggi gitu ya. Nah, tinggi tekanannya. Ini tipe pistonnya. Keluar, tutup lagi. Dan balik lagi gitu ya. Oke, kira begitu. Itu yang tipe piston. Oke, kita lihat yang untuk tipe popet ya.
Jadi udah standby, ada valve-nya di depannya, kita kasih tekanan yang tinggi, kebukalah dia, dorong seperti ini. Dan ini bisa lakukan pengejasan ya. Oke, tutup lagi. Oke, tutup lagi. Dorong gitu ya. Oke, kasih pressure yang tinggi. Dia akan buka. Ya. Ya, tutup kembali. Oke, itu gambarannya yang untuk namanya tipe popet. Nah, sekarang tipe piston. Lihat yang terakhir untuk pressure control valve. Oke, standby pressure, kita naikkan pressurnya. Baru yang belakang dulu kebuka, warna merah, baru warna biru yang kebuka, buang jumlah yang lebih banyak. Ini yang tipe pilot. Ya. Oke, nanti banyak menemukan yang tipe seperti ini ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Untuk sementara kita lanjut lagi ke materi yang terakhir. Ini nggak begitu banyak, ini baru kita evaluasi dan juga tanya jawab ya. Oke, ini saya share dulu. Saya juga nge-share yang ini. Oke, berikutnya adalah supporting device yang akan kita bahas ya. Di sini ada namanya akumulator ya. Akumulator ini sebagai penyimpanan tekanan oli ya. Nanti mengurangi ada namanya kejutan gitu ya. Pressure retention ya, emergency operation dan sebagainya yang menjaga tekanan di situ. Oke, ini lihat gambarnya untuk akumulator. Sorry, suaranya ada Mas Eka? Ada. Oke, lanjut ya. Accumulators are devices that store energy in the Penyimpanan form of energi ya. fluid under pressure. Because of their ability to store excess energy and release it when needed, accumulators are useful tools for improving hydraulic efficiency. Industrial hydraulic accumulators are typically classified as hydropneumatic. This type of accumulator applies a force to a liquid by using compressed gas. The two most common types of hydropneumatic accumulators are the bladder type accumulator and the piston accumulator. The name of each type indicates the device separating gas from liquid. A hydropneumatic accumulator has a fluid compartment and a gas compartment with a gas-tight element such as a bladder separating the two. The bladder is charged through a gas valve at the top of the accumulator, while a poppet valve at the bottom prevents the bladder from extruding into the pressure line. The poppet valve is sized so that the maximum volumetric flow cannot be exceeded. To operate, the bladder is pre-charged with nitrogen to a pressure specified by the manufacturer according to the operating conditions. When the system pressure exceeds the gas pre-charge pressure, the poppet valve opens and hydraulic fluid enters the accumulator. The change in gas volume in the bladder determines the usable volume or useful fluid capacity. Now that our accumulator is charged with stored energy, watch it discharge and use the stored energy to accomplish work. Now that you have seen how the accumulator stores and releases energy, click on Full Sequence to watch the whole animation uninterrupted. Oke. Untuk menyimpan energi ya, biasanya digunakan di line PVC kalau di kita. Nah, ini gambarannya, potongannya teman-teman. Tipe blader ya. Ada juga nih menggunakan diagrama ya. In this learning lab, you will see how an accumulator functions within a system. Accumulators store energy that can be used during power failure or when additional energy is needed. Click the Motor On button to charge the accumulator. Oke, masuk oli.
blok, ada yang tersimpan, ditutup. Once the Even accumulator then, is charged, click motor Beberapa off alatnya to gerak, turn the motor off and simulate a sebentar. power outage. Pak, waktunya ntar lagi habis. Notice how the fluid is stored within the system. When the Okay. valve is shifted, the stored energy will be Nah released. sebenarnya kalau aktualnya dia nggak langsung masuk hydraulic cylinder ya, dia aktualnya itu menggerakkan spoolnya aja. In certain situations, additional flow Ini kalau will be begini, needed. dia An accumulator can be memerlukan used to oil yang supplement cukup flow banyak. rate of the pump. Click the motor on button to charge the accumulator. Now that our Now that our accumulator is charged and the pump is running, notice that it has de-stroked. Click on the shift valve button to see the accumulator discharge, Tapi dia nggak bisa combining balik with ke pump tangki discharge karena to ada cek increase valve. the flow in the system. Notice how this additional flow will Oke, gitu ya untuk akumulator. Ini ada yang tipe diafragma sebegini ya. Gambarannya di atasnya berisi gas, biasanya nitrogen ya. Baru di bawahnya ada olinya ya. Oke. Ini tadi untuk apa namanya tipe bladder sudah dijelasin tadi di video tadi bagaimana dia bisa menyimpan, bagaimana dia mengeluarkan kembali ya. Oke. Berikutnya adalah oil cooler ini. Jadi gunanya sebagai pendingin oli ya setelah dia dipakai ya. Berada di mana di sini dia kalau kita lihat ya ada flow control valve, cylinder, pressure gauge, balik control valve ya. Kemudian lagi nanti sebelum balik ke tangki dia harus didinginkan terlebih dahulu ya. Oke, karena panas itu adalah hydraulic loss. Jadi nah ini adalah untuk oil coolernya. Temperature control is critical in hydraulic systems. Even with the best circuit design, there are Biasanya always digunakan power losses sebagai in pendingin converting setelah mechanical jadi energy pakai oli. into fluid power. Heat is generated whenever fluid Ada flows from heat. high to low pressure without producing mechanical work. Nanti pendinginan Heat oli itu exchangers bisa may be menggunakan required udara when bisa operating juga temperatures are menggunakan critical or when the system air cannot radiator ya. dissipate all the heat that is generated. There are two basic types of heat exchangers. Each is based on a different cooling medium: water-cooled heat exchangers and air-cooled heat exchangers. If cooling water is available, a shell and tube heat exchanger may be preferred. Cooling water is circulated through a bundle of bronze tubes from one end cap to the other. Hydraulic fluid is circulated through the unit and around the tubes containing water. The heat is removed from the hydraulic fluid by the water. There are advantages to this type of cooler. They are the least expensive, they are very Ini yang compact, mendinginkan dengan they do menggunakan not make radiator. noise, they provide consistent heat removal year-round, and they are good in dirty environments. The disadvantages are, water costs can be expensive. With rupture, oil and water may Mungkin dia mix, sudah and campur. usually require regular Menggunakan maintenance cooler from itu mineral mahal buildup. kan. Tapi kalau menggunakan Air-cooled heat exchangers udara kan gampang consist aja of a nih. steel radiator core through which oil flows while a strong blast of air passes across the core. In industrial applications, the air is pushed by an electric motor-driven fan. The advantages of this type of air-cooled heat exchanger are they eliminate problems associated with cooling water. They have low installed costs, and the dissipated heat can be reclaimed. The disadvantages are there is a higher installation cost, noise levels range from 60 to 90 decibels, and they are larger in size than comparable water-cooled equipment. Oke, ini gambarannya ya. Oil cooler. Oke, ada saluran bagian oli yang masuk, ada yang bagian pendinginnya itu menggunakan. Nah, ini gambarannya yang menggunakan udara pendinginnya. Ini yang menggunakan tadi water ya atau coolant ya kalau di sistem. Oke, berikutnya ini ada hose seperti ini gambarannya ya. Nggak selesai. Ada lapisan dalamnya, ada wire layer, ada lapisan kawatnya dan juga ada rubber di sisi luarnya ya. Nanti ada tipe-tipenya itu ada screw, ya ada yang menggunakan flank ya. Ketika dia terkoneksi dengan piping atau dengan housingnya. Nah, kira-kira ketika menggunakan hose, teman-teman harus diperhatikan nih, jangan sampai yang tergambar oleh warna merah, terlalu tegang agak dikendurin. Jangan terlalu tegang, ini lebih dikendurkan lagi, kira begitu. Kemudian juga ini pemasangannya nggak boleh ke pelintir, gitu ya. Kemudian juga sudut-sudut yang menimbulkan stres tinggi dihilangkan tuh yang di sebelah kanan, ya. Kira begitu. Yang kalau dia bersama dengan hose yang lain, kalau bisa diklem supaya tidak bergesekan. Nah, ini untuk simbol dari hose seperti ini ya, seperti lengkungan gitu aja, ya. Oke, ini untuk swivel joint gambaran seperti ini. Jadi memisahkan, jadi oli yang berada di atas ingin disalurkan ke travel motor kalau pada itu ekskavator. Kalau kita pakai hose, dia akan terpelintir seperti ini.
makalah ditambahkanlah yang namanya sipol join di sini. Ya, jadi dia bisa menyalurkan oli yang berasal dari pompa dari kontrol valve di bagian atas ke travel motor pada akselerator di bagian bawahnya. Ada sisi bagian dalam, ada sisi bagian luarnya. Ada sipol ini gambarannya ya, ada sisi inner dan outernya. Ada rotornya ya, ada statornya. Oke, kira begitu. Ini quick coupler untuk proses pengambilan oli sampel bisa digunakan sebagai tempat pengukuran seperti ini gambarannya, simbolnya seperti itu sebelah kanan. Oke, kira begitu. Terakhir terkait dengan basic hidrolik, ini gambaran saja sih terkait dengan sistem hidroliknya. Ini kondisi ketika kondisi dia netral dengan beberapa komponen yang ada di situ dikembalikan lagi ke tangki. Ini tipenya biasanya kayak gini adalah OLS ya. Kemudian ini proses pergerakannya keluar masuk tadi udah dijelasin melalui video ya, tinggal kita gerakin aja si directional selector valve-nya itu tadi ya ke arah mana gitu ya. Kemudian di sini ada penggunaan pada motor ya, tadi udah dijelasin juga gerakannya bagaimana. Ini kita lewat aja sih. Ini sirkuitnya seperti ini. Kemudian juga ada beberapa tipe namanya seri sirkuit. Jadi ini ketika ada dua kontrol valve terhubung secara seri, maka kontrol valve yang kedua tadi akan dapat supply kalau kontrol valve pertama digerakkan gitu ya. Jadi dia bisa dikerjakan secara bersamaan tetapi memprioritaskan sirkuit yang utama yaitu nomor 1 ya. Kalau dia paralel dia bisa digunakan secara bersamaan secara simultan. Gerakan kecil saja dia bisa menghasilkan gerakan. Jadi dia bisa independen lah ya. Ini yang banyak kita gunakan yang tipe paralel. Kalau yang seri tadi dipakai pada till blade ya di situ. Ada lagi tipe tandem. Nah, tipe tandem ini dikatakan bahwa kalau kita gerakan spool nomor 1 ini ya, seperti ini ya. Oke. Maka nanti dia jadi nggak bisa digerakkan secara bersamaan. Jadi satu-satu gitu ya. Jadi kalau pengen gerakin yang nomor 2 ya nomor 1 harus dinetralkan dulu. Kalau pengen gerakan yang nomor 1, nomor 2 harus netral ya. Kira-kira begitu. Cukup presentasi saya, cukup banyak ya, sekitar 89-an. Alhamdulillah habis pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Deka. Waktu juga udah menunjukkan agak siangan. Ya, Pak Margono, terima kasih. Jika ada yang mau bertanya silahkan di kolom chat. Ini saya lihat belum ada. Kalau di chat belum ada atau langsung yang mau bertanya silahkan kita kasih waktu ya 5 menit ya. 5 menit. Oke, tadi yang untuk kuisis kan ada LHP, ternyata LHP adalah guru, jadi harus di-relock ke nomor 4 yaitu Muhammad Rizky ya. Nanti tinggal DM nomornya ke saya ya. Yang ingin bertanya ada Mas Deka? Kalau tidak ada kita langsung kuis. Ada satu ini kayaknya, tapi pertanyaan yang tadi Pak Margono. Apa tuh? Mau tanya Pak, apakah setiap alat berat berbeda hidrolik oilnya? Pertanyaan tadi belum sempat Oh ya sudah, hidrolik oil itu kalau pada sistem hidrolik itu nanti dia pakai standar yang sama ya, pakai HO 46 ya, hidrolik oil 46. Kalau pakai engine oil dia pakai SAE 10, tidak jauh-jauh dari situ Mas, antara SAE 10 ataupun HO 46. Tapi kalau di Komatsu disyaratkan dengan menggunakan HO 46 dengan viscosity 46 cm pada temperatur 40 derajat Celcius ya. Begitu Mas Deka. Siap. Atau kalau tidak lihat dari unitnya di OMM ya Pak Margono ya. Ya, lebih tepatnya dari unit OMM. Tapi memang agak jauh berbeda dengan menggunakan HO 46 kalau nggak SAE 10. Tapi kalau dari sarannya pakai HO yang 46 ya. Ada yang MVK, ada juga yang HM ya. Single grade dan multi grade. Terus Oke, kalau tidak ada Mas Deka ada lagi? Satu lagi dari apa tuh? Anindita, siapa nih? Anindita Rahma. Ya. Apakah nanti materinya bisa dibagikan? Oke, materi kayaknya nanti perlu dikomunikasikan secara japri ya, karena ini juga saya mengambil dari referensi yang harus saya pertanggungjawabkan juga sih Mas Deka. Siap. Oke. Pak, SM ketiga mau bertanya Pak. Oke, silakan Mas. Untuk komponen seperti control valve, misalkan check valve, terus directional control valve dan release valve, untuk maintenance dan penggantian komponen setiap berapa ribu jam kerja Pak ya?
Oke, kalau pergantian komponen di hydraulic system itu tidak ada secara periodik, Mas ya. Jadi biasanya kalau diganti itu ketika terjadi kerusakan. Yang rutin diganti itu adalah seal-nya. Jadi kalau di kita itu ada program namanya reseal. Ya, itu ada periodik tertentunya. Tapi kalau untuk komponen itu ya menunggu terjadi gejala saja. Gitu, Mas. Terjawab? Terjawab, Mas. Makasih. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are. The way you are. Girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world